Welcome to Selamat datang di acara Silaturahim Sawalan 1445 Hijriah di Masjid Baitur Rahman, Ginang Permai, Nrekang. Insyaallah akan dibacakan oleh qari kita Ustaz Bahrul Ulum SPDI. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan Bapak Ustadz Ketua Takmir Masjid beserta seluruh jajarannya, para orang tua, para alim ulama, ada orang tua kami di MUI, Rekruta Masa yang sebenarnya di MUI beliau terus yang selalu kita mau usung jadi ketua MUI, cuma beliaunya terlalu tawadu, tidak pernah mau.
yang seperti saya lah yang dikasih naik, walaupun kurang layak. Para tokoh, hadirin wal hadirat, anak-anakku yang saya cintai, yang saya muliakan. Di tengah ujian musibah seperti yang disampaikan tadi waktu takmir, acara masih dilanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga musibah yang menimpa sebahagian Bapak Ibu insyaallah ada hikmah. Dan memang ada hikmah. Tidak mungkin itu terjadi kalau tidak membawa hikmah. Merajut silaturahim, memperkuat ukhuwah. Itu judul di acara sawadan kita sore ini. Hablum minallah wa hablum minan nas adalah dua hal yang tidak boleh hilang dari seorang muslim. Hari ini saya mau menjelaskan, tetapi sebenarnya pengetahuan dan prakteknya sudah dahulu dilakukan oleh orang-orang tua, kakanda-kakanda saya. Naik motor kalau satu bannya kempes, semuanya tidak bisa jalan, tinggal didorong lagi. 4 bannya mobil kalau satu meletus, tidak bisa, harus diganti baru jalan lagi. Ada 2 yang tidak boleh hilang dari sosok seorang muslim, hablum minallah wa hablum minan nas. Kalau lebih diperluas, hablum minallah wa hablum minal makhluk. Bukan hanya manusia, jadi hubungan relasi dengan Allah dan hubungan selain makhluk, selain manusia dan tapi seluruh makhluk. Seseorang tidak bisa dikatakan religius kalau salah satunya rusak. Dalam pelaksanaan agama kita, simbol-simbolnya selalu kita lakukan. Orang salat dimulai takbir, di penghujungnya salam. Takbirnya itu ritual, salamnya itu sosial. Hablum minan nas. Puasa, hablum minallah, diakhiri dengan pembayaran zakat fitrah, hablum minan nas. Haji, ritual, hablum minallah, diakhiri dengan kurban sesudah tahlul zat. Itu pertanda hablum minallah, hablum minan nas. Memang 2 hal yang tidak bisa dipisah. Di hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bahkan mengaitkan amal dengan iman. Dalam Islam kita disuruh menjadi sosok yang aman buat orang. Kalau ada orang yang tidak memberi rasa aman bagi orang, imannya terancam. Begitu mahalnya itu hablum minan nas, ukhuwah yang harus dirajut. Kata Rasulullah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Rasulullah serius sekali sampai ngulang 3 kali. Demi Allah tidak beriman. Tapi ini kan terjemahan langsung. Ahli hadis tidak menerjemahkan begitu. Wallahi la yu'min, saya bersumpah tidak sempurna imannya seseorang. Diulangi lagi, wallahi la yu'min, saya bersumpah demi Allah tidak sempurna iman seseorang. Diulangi sampai 3 kali. Serius sekali Rasul. Wallahi la yu'min, saya bersumpah tidak beriman atau tidak sempurna iman seseorang. Sampai sahabat ada yang menyela, siapa itu yang Rasul ada imannya? Kata Rasulullah,
man lam ya'man jaruhu bawaika. Apabila ada seseorang yang dengan keberadaannya tetangganya tidak merasa aman. Sehingga ada guru saya mengatakan, kamu nak kalau di tengah orang tidak kamu jagai. Saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, dan yang terakhir, saya bermanfaat bagimu. Nabilah sama saya. Hari bulan lalu saya mau ceramah, dipanggil ceramah ke Sengkang. Lupa satu. Sehingga kalau telepon itu apalagi satu saya lupa. Yang saya ingat, saya aman bagimu dan saya bermanfaat bagimu. Satu ini saya lupa. Saya juga lupa kebijakan. Apa itu satu ini saya lupa. Dia bilang, yang satu itu saya menyenangkan bagimu. Saya telusuri hadis, ternyata seseorang itu di hadapan orang itu memang tiga ini harus dijaga. Saya aman bagimu, baru hadisnya kita baca. Jadi kalau ada orang, di mana kalau kita ada orang tidak merasa aman, maka keimanan kita itu dipertanyakan oleh Rasulullah. Yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Hadisnya kata Rasulullah SAW, la akhiran minal ma'ruf syai'an. Jangan kamu anggap remeh sesuatu, walau kana pasti wajib, walaupun menyenangkannya bagi orang itu hanya dengan mukanya. Ceria bagi orang. Maksudnya itu basyasa. Karena Rasulullah SAW basyasa. Rasulullah itu berian di hadapan. Kemudian yang ketiga, saya bermanfaat bagimu. Kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang memberi manfaat bagi orang lain. Inilah yang disuruh jaga sama guru saya, sama saya sebagai murid. Tapi itu tidak mudah. Bagaimana kehadiran kita ini memberi aman dan bermanfaat bagi orang itu tidak mudah. Baik sekalian. Walaupun misalnya hari ini tidak bisa mengamalkannya, yang penting kita tahu, diharapkan anak-anak kita itu bisa mengembangkannya ke depan. Yang susah itu kalau tidak pernah mendengar. Sayang adalah kalau kita tidak pernah terkonsep. Maka sore ini kita ingin melihat konsep-konsep agama tentang ukhuwah ini, tentang silaturahim. Sebelum ke sana, Bapak Ibu sekalian, saya teringat ucapan Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Kata Sayyidina Umar, dikutip oleh Syekh Amin Al-Hudi dalam kitab Tabirul Qulub, kitab yang saya ajarkan anak-anak di pesantren. Kata Sayyidina Umar, inna ar-rajula la yakhruju min baitihi wa alayhi min adh-dhunubi misli jabal Tuham. Bisa saja kata Sayyidina Umar, orang keluar dari rumahnya dengan membawa dosa yang begitu besar, misla jabal Tihama, seperti gunung-gunung Tihama. Kalau kita pergi haji atau umrah, nanti dibawa ke pinggir pantai Masjid Terapung, di sekitar masjid ini lihat ke daratan, ada gunung berderet, gunung besar-besar, itulah gunung Tihama. Kata Sayyidina Umar, seandainya orang keluar dari rumahnya, kemudian dia punya banyak dosa, dari saking banyaknya sampai dosa-dosanya sebesar gunung-gunung Tihama di Arab Saudi. Summa sami'al alima, kemudian dia datang ke majelis taklim. Seperti ini. Majelis taklim. Ada penceramah, ada jemaah. Summa khafa wastarja, kemudian dia takut pada Allah karena dia berada di kondisi pengajian begini. Takut pada Allah. Wastarja, dan dia memohon ampun atas dosa-dosanya. Apa balasannya? Tidak diukur itu oleh Sayyidina Umar berapa menit waktunya. Tidak diukur oleh Sayyidina Umar. Yang penting datang dari rumah, mau hadir ke majelis taklim, sampai di sini ingat Allah, ingat dosanya, tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diukur berapa menit, ini tidak diukur. Apa balasannya? Raja ila manzilihi wa laysa alaihi min adh-dhunubi syai'un. Maka dia dengan
kondisi yang seperti itu dia akan balik ke rumahnya. Walaysa alaihi minadz dzunubi syai'. Dosa yang seperti tadi itu sudah tidak ada lagi sama dia, sudah bersih, dihapus oleh Allah. Berkahnya apa ini? Berkatnya Masjid Taklim. Siapa yang mengatakan ini Sayyidina Umar? Siapa Sayyidina Umar itu khalifah kedua? Siapa ini khalifah kedua? Muridnya Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin Sayyidina Umar memberikan statement pernyataan yang melanggar dengan statement gurunya Nabi Muhammad SAW. Maka pengajian-pengajian majelis taklim itu ilmunya sedikit loh. Bagaimana tidak sedikit? Penceramahnya saja sedikit ilmunya. Yang besar yang diharapkan bukan saja ilmunya, tetapi yang diharapkan itu adalah keberkahan. Termasuk keberkahan adalah kebersihan kita dari dosa-dosa. Orang biasa membandingkan mana besar mengaji, mana besar pahalanya mengaji atau dengar majelis taklim. Oh, jangan dibenturkan. Masing-masing ini beda pahalanya. Mengaji besar pahalanya, dengan ceramah juga besar pahalanya. Yang mengkhawatirkan itu dengan ceramah sambil mengaji. Biasa ada itu. Kita ceramah di sini, ada yang mengaji di belakang. Ikut pengajian tidak full, sehingga bisa saja salah paham karena dia dengar setengah-setengah. Ngajinya juga tidak konsentrasi. Lebih baik lepas, pilih salah satunya. Mau kita mengaji atau kita mendengar ceramah. Jangan setengah-setengah nanti salah paham. Baik Bapak Ibu, inilah fadilah yang kita lakukan hari ini menurut Sayyidina Umar. Rupanya menghapus dosa yang begitu besar. Hadirin hadirat sekalian, kita bicara silaturahim. Bagaimana rambu-rambu yang dikeluarkan oleh Islam untuk mempererat ukhuwah? Konsep saya baca di awal tadi kata Rasulullah SAW, hadis diriwayatkan Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum. Ini terjemahannya terjemahan tafsiran lagi, karena kalau berarti artikan lurus bahaya. Tidak beriman seseorang di antara kalian. Itu terjemahan lurus itu. Tapi lama tidak artikan. Tidak sempurna iman seseorang. Kapan? Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kecuali kalau dia mencintai saudara-saudaranya sama dengan mencintai diri. Oh, luar biasa ini konsep Islam. Setinggi apapun ibadat kita kepada Allah, tapi kepada orang kita tidak cinta, iman kita itu tetap tidak bisa pulih. Luar biasanya itu agama kita. Jadi mencintai saudara-saudara kita itu adalah bagian dari praktik penyempurnaan iman kita. Apa artinya ini hadis yang pendek ini? Luas sekali. Luas sekali. Kalau dibawa ke lapangan kerja masing-masing, maka kita harus terapkan masing-masing di lapangan kerja kita masing-masing. Sesuatu yang tidak kita suka untuk diri kita, jangan berikan sama orang. Kita tidak suka ditipu, pasti. Jangan tipu orang. Kita tidak suka kalau dibentak orang, jangan bentak orang. Kita suka kalau ditolong sama orang, tolonglah orang. Itu terjemahannya dari hadis ini, luar biasa. Ada pedagang di sini? Tidak ada. Mumpung tidak ada. Biasa orang tidak mau makan dagangannya. Kenapa? Misalnya, hanya contoh, dan tidak ada yang dekat di tempat lain. Penjual gula tidak mau makan ini gulanya. Kenapa? Karena dia kasih formalin supaya awet. Tidak ada makan dia, tapi direlakan dimakan oleh teman-temannya. Berarti ini orang melanggar hadis ini tadi. Melanggar hadis. Karena dia tidak mencintai orang lain seperti mencintai diri. Kalau kamu tidak bisa makan makanan ini, jangan kamu berikan sama orang. Penjual laksa.
Biasa saya tanya, manis kayak ini? Ya silakan dicoba Pak. Manis ketika dicoba, orang kita coba sini, manis semua. Kenapa? Yang manis-manis disimpan di depan. Tapi nanti ketika diambil, ini yang di belakang. Nah, ini yang di belakang ini yang tidak tahu sampai di rumah. Susah dibedakan mana Pak Cuka untuk ikan dengan mana. Sering saya. Seharusnya kalau dagang begitu, jujur saja Pak. Manis ini rasanya manis Pak, yang manis yang tidak. Penjual ikan. Kenapa bagaimana? Itu dikata tidak usah diganjar supaya kelihatan banyak. Tidak usah. Itu garam namanya dalam Islam. Kenapa? Karena ketika mau beli enak rasanya membeli ini banyak. Tapi ketika diperiksa di kantongannya sedikit, ada kekecewaan. Kalau kita tidak suka dikasih begitu, jangan perlakukan itu kepada. Itulah makna hadis. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Luar biasa itu Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW sesuatu ada makanan yang dia suka, dibagilah ke teman. Satu hari ini diceritakan seorang ustaz teman saya di pesantren. Dia katanya pernah melihat riwayat ini, tapi saya tak pernah baca sendiri dalam buku. Satu hari Rasulullah SAW makan jeruk sendirian. Di tengah pertemuan begini Rasulullah makan jeruk sendirian. Ini sahabat yang bertanya-tanya dalam hati, barusan Rasulullah makan tak ada lagi. Makan jeruk, makan sendiri, kenapa tak ada lagi? Rasulullah tinggalkan ini tempat, masih ada sisa di sini. Dicoba oleh sahabat, ternyata itu jeruk manisnya kecut. Karena kecut dia tidak lagi. Seandainya manis, dia lagi. Mungkin kalau saya tak balik. Kalau coba kecut, bagi ini. Karena kecut. Kalau manis, diam. Rasulullah SAW. Sederhana konsepnya itu, tapi prakteknya ini mau dipraktekkan kepada seluruh bidang-bidang pekerjaan kita masing-masing. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang apabila dia tidak mencintai diri orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Kesimpulannya, yang tidak kita suka jangan perlakukan ke orang. Yang kita suka perlakukanlah itu ke orang. Luar biasa Rasulullah. Ini konsep agama kita. Yang kedua, dalam merajut silaturahim dan memperkokoh ukhuwah, tema kita. Rasulullah melarang kita untuk tidak saling waktu akur melebihi 3 hari. Rasulullah tidak mau tahu apa alasannya. Sebagai manusia biasa, bisa saja suami istri tidak berbuat. Tetangga dengan tetangga ada keles sedikit ketidakpahaman di kantor, di kantor, di mana? Apa konsep Islam ketika itu terjadi? Ada clash antara satu dengan yang lain. Kata Rasulullah SAW, hadis sahih juga ini dari Imam Muslim, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak saling tegur melebihi 3 hari. Apapun alasan. Pokoknya jangan ada alasan benar, tidak ada alasan benar untuk memutuskan silaturahmi. Tadi itu disampaikan oleh Pak Ustaz, la yadkhulul jannata qatil. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi kalau ada benang-benang kusut antara satu dengan yang lain, harus diperbaiki. Batasnya 3 hari. 3 hari. Hari pertama tidak saling ngomong, tidak saling tegur, tidak saling ketemu, dimaafkan. Hari kedua masih tidak saling tegur, dimaafkan. Hari ketiga tidak saling tegur, dimaafkan. Hari keempat sudah menuai dosa dua-duanya. Hari kelima sudah menuai dosa dua. Hari keenam terus menuai. Bagaimana kalau ini dibiarkan berlarut-larut sampai bertahun-tahun, setiap hari dosa itu kita dapat?
Ini Islam. Maka tidak bisa dibiarkan. Harus ada rekonsiliasi kata orang Indonesia kalau terjadi krisis. Seandainya hadisnya sampai di sini mungkin ada sambungannya. Ada sambungannya. Dan sambungannya ini yang mengerikan. Jika kata Rasulullah salah satunya meninggal atau dua-duanya meninggal, dakhalan nara, maka dia akan masuk neraka. Ngeri, ngeri. Persoalan tanah, persoalan warisan, sengketa apapun, bahkan sering terjadi adalah sengketa persoalan konsep-konsep agama yang terjadi khilafiyah. Saya itu di YouTube ini, saya bilang apa ini Pak Ustaz ini? Dia yang ngerti konsepnya, tidak halal, tidak waktu 3 hari, malah mereka yang berseteru saling memojokkan satu sama lain. Yang diperjuangkan itu adalah khilafiyah, persoalan sunnah. Yang diinjak-injak adalah sesuatu konsep agama yang wajib. Yang wajib itu adalah harus berwaktu, tidak boleh kelas selama 3 hari. Ini agama kita. Jadi besok lusa ada anak kita, ada cucu kita yang melanggar di sini, tidak bagus cocok, ada tanya. Karena ancaman di terakhirnya itu apa? Kata Rasulullah, kalau mati salah satunya, mau mati dua-duanya, dakhalan nar, masuk neraka. Ngeri. Sekarang lihat masalah kita ke belakang. Adakah orang yang pernah saya tidak berwaktu? Sebelum terlambat, kita harus datang. Sebelum terlambat. Kalau kita nanti sudah sekarang, baru ini baru datang ke kita pun masih ada tadi. Apa aku sudah sekarang terlambat. Diurus sampai dikubur di pada masa tidak bisa selesai. Tidak bisa selesai. Makanya Rasulullah SAW ketika bercerita tentang sengketa satu sama lain, Rasulullah selalu berderai yang mana. Ada riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah menangis menceritakannya. Karena Rasulullah memikirkan kita umatnya, ternyata umatku tidak bisa selamat, tidak bisa langsung masuk surga di akhirat nanti kalau ada sengketa satu sama lain. Ini konsep agama. Di momen Syawaliyah, di mana di sana sini orang yang lain itu acaranya bilang halal bihalal, itu orang Indonesia. Yang sebenarnya intinya adalah silaturahim, menyambung kembali silaturahim persaudaraan kita yang putus. Jadi jangan dibiarkan yang ada, mari kita datangi. Kembali ke ucapannya Syekh Sabiq, Bapak Ibu. Ketika kita punya masalah dengan orang, apakah kita harus jelaskan ini permasalahan atau tidak? Kata Syekh Sabiq, bisa iya, bisa tidak. Maksudnya bisa dijelaskan ke orang ketika kita minta maaf, atau bisa juga tidak. Ketika persoalannya kecil, maka permohonan maaf kita kepada orang yang kita tempati berdosa bisa dijelaskan. Persoalan-persoalan kecil. Tapi kalau sekiranya persoalan besar, jangan dijelaskan. Karena itu sudah berarti dia malah mengamuk. Cukup dengan mengatakan, mari kita saling memaafkan, jabat tangan, selesai. Walaupun tidak dijelaskan. Karena saya saling. Ada dua yang suruh dipersiapkan oleh Syekh Sabiq ketika kita merasa bahwa kita punya dosa kepada orang, dan orang yang kita tempati berdosa itu sudah tidak ada di mereka, meninggal dunia atau pindah tempat. Pertama, al-istighfar lahu. Misalnya ketika kita introspeksi, ada dosaku di sana. Kita mau pergi minta maaf, enggak tahu orangnya itu di mana. Atau kita mau minta maaf, orangnya sudah meninggal dunia. Kata Syekh Sabiq, masih ada cara. Pertama, al-istighfar lahu, mengistighfarkan itu. Ya Allah, Allahumma ighfirli wa lahu. Bahkan ini redaksinya dari Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni saya dan ampuni dia. Allahumma ighfirli wa lahu.
ampuni saya dan ampuni dia. Dia ini siapa tempatnya kita berdosa. Apa harapannya? Harapan kalau kita selalu mendoakan orang itu, kemudian dosanya banyak dimaafkan oleh Allah dengan doa-doa kita, diharapkan di pada masyarakat ketemu kata orang itu, dosa pada saya sudah maafkan karena gara-gara doamu hampir setiap hari dosa saya sudah banyak dimaafkan, maka dosa pada saya maafkan. Itu kata saya satu. Yang kedua adalah al-iksar bil hasanat, memperbanyak berbuat baik dengan amalan-amalan sunnah yang kita lah pelakunya, Bapak. Salat sunnah rawatib, puasa sunnah, ngaji, zikir, bersedekah, ya sunnah-sunnah. Apa tujuannya? Supaya banyak, kata Syekh Sabi, bersiap untuk membayar ketika nanti ditagih oleh orang yang tidak memaafkan kita. Untuk apa kita ini sudah capek-capek kita dalam sunat-sunat lagi? Tujuannya adalah antisipasi jangan sampai nanti kita punya dosa pada orang dan orang itu menuntut kita dengan pahala kita, maka siap kita bayar. Kata saya dalam kitab Fiqh Sunnah Jasad. Bapak Ibu sekalian, insya Allah semoga kita tidak punya orang-orang yang kita tidak waku-waku. Kalau ketemu kalau mau berpapasan itu mengira sah. Berarti ini ada apa-apa? Kenapa tak ketemu ini? Pura-pura tak lihat. Ada apa ini? Ini hati-hati yang begini ini di bulan Syawal ini tempatnya di momen. Kata Pak Quraisy. Alasan nanti di akhirat saya malu untuk minta maaf, kata Pak Quraisy, saya tidak terima. Kata Allah, saya tidak terima. Apa sebabnya? Saya siapkan waktu. Salah ini diantaranya. Saya siapkan waktu untuk bermaaf-maafan. Kenapa kamu tidak memanfaatkan? Begitu kata Pak Quraisy. Jadi konsep keberagamaan kita dalam berajak silaturahmi, satu, cintai orang seperti mencintai diri sendiri. Yang kedua, jangan ada silaturahim yang putus, sambung, yang kusut-kusut perbaiki. Kata Rasulullah SAW. Bahkan kata Rasulullah SAW, tahadau tahabbu, saling memberi hadiahlah, supaya kalian saling mencintai. Kata Rasulullah SAW. Ini mencintai satu sama lain ini dalam Islam. Ini perlu dikedepankan di anak-anak. Bukan cinta nafsu yang dimaksud ini, Bapak Ibu, bukan. Cinta karena Allah. Berapa hadis menerangkan? Di antaranya, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dipayungi di padang mahsyar ketika matahari mendekat 1 kilo dari kepala. Yawma la dhilla illa dhilluh, ketika tidak ada daungan tempat berteduh selain punyanya Allah. Satu dari yang 7 itu adalah rajulan tahabba fillah. 2 orang saling mencintai satu sama lain. Cinta ini kan bahasa hati. 2 orang laki-laki saling mencintai. Ini 2 laki-laki ini menjadi wakil buat 2 perempuan juga boleh. Laki-laki perempuan boleh, tapi bukan cinta nafsu ini. Bukan cinta nafsu yang dimaksud. Cinta karena Allah, ukhuwah Islamiyah. Di antara model-model cinta adalah saling mendoakan. Tanpa diketahui oleh orang yang kita cintai, kita mendoakan. Ya Allah, berikanlah kesuksesan kepada dia. Ya Allah, dia sedang kebanjiran, ya Allah. Berikanlah kemudahan. Ya Allah, dapurnya di bawah air. Berikanlah rezeki supaya cepat terganti. Tanpa diketahui oleh orang yang kena musibah, kita mendoakan. Ini kan model cinta yang muncul dari hati. Kata Rasulullah SAW, 2 orang yang saling mencintai di padang mahsyar tidak akan kemanasan karena dipayungi oleh Allah. Baru 2 orang ini, Pak. Bagaimana kalau satu bidang ini saling mencintai, saling mendoakan, saling mengasihi? Nah, baru 2 orang sudah jaminannya payung di padang mahsyar. Bagaimana kalau kita satu kampung ini saling mencintai, saling mendoakan satu sama lain, saling membantu sama lain, saling bertanya satu sama lain, saling mengunjungi satu sama lain? Masya Allah, luar biasa jaminannya. Sedangkan 2 orang saja sudah dipayungi oleh Islam. Ini konsep agama kita yang mau kita sampaikan. Saya tidak lagi kalau ini orang tua ini karena beliau ini dulu tahu dari saya. Yang saya selalu pikir itu anak-anak.
Bisakah mereka ini mengerti konsep ini? Ini agama kita. Saya di pesantren itu. Ini sampai hari ini tidak berhenti wali santri mengerti kenapa kalau anak ditindas, diintimidasi, diambil sabunnya, diambil indominya. Aku bilang habis dari buku untuk anak-anak. Sampai habis tadi itu sudah dikeluarkan semuanya. Tapi begitulah anak-anak. Tidak boleh mengganggu, tidak boleh memberi rasa tidak nyaman sama orang. Jadi ini Bapak Ibu sekalian. Bahkan kalau Quran, ketika ada orang berselisih, tidak berlaku. Al-Quran itu mengatakan, jangan kamu diam, harus kamu bertindak. Apa kata Al-Quran? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang Muslim itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaykum. Maka damaikanlah di antara dua orang yang berselisih. Ini Al-Quran. Jadi kalau kita melihat orang tidak berbuat ini dengan itu, maka kita ini tidak waktu diam. Tapi kita harus berupaya. Bagaimana cara supaya mendamaikan dua orang ini? Ini baru kita terima. Bahkan dalam agama kita mengatakan boleh berbohong untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Bayangkan itu Islam. Boleh berbohong untuk mendamaikan dua orang yang tidak berwaktu. Datang di kesana kita cerita di sana, aku itu ternyata Bapak mau sekali menegur dengan kita, Bapak aku dengan kita, cuma katanya masih malu, padahal tak pernah bilang. Berarti kita bohong ini boleh. Sudah dari sana, datang ke sana juga. Saya dari rumahnya, dia itu sebenarnya mau sekali bicara dengan kita, katanya cuma malu, padahal tak pernah bilang itu tadi. Akhirnya ini ketemu, siapa yang bergerak? Kita. Ini orang luar biasa. Saya Muslim tidak begitu ini. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu khardalin min kibr. Di antara penyebab keretakan ukhuwah Islamiyah di dalam masyarakat adalah karena satu merasa di atas, satu tidak merasa disimpan di bawah. Dalam Islam dilarang kita merasa lebih baik dari orang. Hadisnya la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga kata Rasulullah. Man kana fi qalbihi mithqalu khardalin min kibr. Apabila orang ada dalam hatinya sebesar biji sawi. Biji sawi itu adalah seperti pasir. Di hadis yang lainnya mithqalu khardalin itu ada tapi tak kelihatan. Min kibr, dari rasa kesombongan. Ada dua nama sifat berbeda tapi itu juga, yaitu takabur dan ujub. Takabur, ujub itu juga. Kenapa dipisah? Syekh bin Al-Qudri mengatakan takabur itu adalah kita merasa lebih baik dari orang karena kita merasa sudah lebih baik karena harta kita lebih banyak dari orang. Maka ini yang di bawah tak kita anggap lebih rendah. Karena jabatan, karena golongan darah, suku dan seterusnya. Apapun sehingga kita merasa lebih baik dari orang, kita kabur. Kalau ujub adalah merasa lebih baik dari orang karena ibadah dan kebaikan yang kita lakukan. Ini juga tidak kalah bahayanya. Ini setan sangat cerdas. Dibiarkan kita salat sunnah, dibiarkan kita puasa sunnah, dibiarkan kita bersedekah, pokoknya dagang oleh setan. Malah setan yang menggambarkan kita mungkin di salat malam kita. Dikasih di dada kita, diberikan mimpi-mimpi buruk, sehingga kita bangun untuk salat tahajud. Tidak diganggu oleh setan. Tapi setan pintar. Disuntikkan ke dalam hati, dipengaruhi mengatakan, kayaknya di Pinang ini kamulah orang baik. Iya di sana. Berjamaah pun tidak, salat pun tidak. Kamu orang baik di sini. Kamulah terbaik di sini. Kalau ini datang penilaian kepada kita dulu. Tapi sikap batin kita bagaimana cara menyikapinya. Kalau kita tolak, berarti kita tidak takabur, tidak ujub. Tapi kapan kita mengiyakan? Memang kasihan ini orang di Pinang ini. Biar sholat berjamaahnya juga tidak beres. Misalkan
maka tepuk tangan setannya berhasil. Runtuhlah semua itu amal-amal, karena kita dihinggapi penyakit takabur, merasa lebih baik dari orang. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, "Man ra'a nafsahu khairan min ghairihi minal muslimin fa huwa mutakabbir." Siapa yang berpapasan dengan orang kemudian di hatinya mengatakan saya lebih baik dari ini, feeling, rasa dalam hati. Ini bukan bahasa lidah, rasa dalam hati. Kita menatap orang ini, kata Imam Ghazali, kita tatap dia rendah di bawah kita, maka kita sudah takabur. Maka Imam Ghazali menyarankan kita kalau kita ketemu, dalam hati kita mengatakan sama kayak ini. Yang super itu kalau kita berpapasan dengan orang apapun namanya dia, kita mengatakan lebih baik dari saya. Ini konsep relasi ukhuwah dalam Islam. Sehingga kalau di pesantren kasih tahu anak, nak, silakan bercita-cita jadi orang besar, tapi jangan pernah besar dalam hati. Besar dalam hati itu apa? Merasa lebih baik dari orang. Tapi bapak ibu yang mempekerjakan orang di pabrik, mempekerjakan orang di toko, sekarang berisa dengan konsep ini. Apakah kita tatap mereka sama dengan kita? Atau kita tatap mereka lebih rendah sehingga kita bisa mengucapkan apa saja mau kepada dia? Ini untuk yang beberapa kalinya saya ceramah, mungkin sering ketemu dengan bapak ibu di NTK ini. Telingaku ini pernah mendengar bos memanggil orangnya dan panggilannya. Dia bilang apa? Mana pesanan? Push. 2 kali dia ulang. Mana pesanan? Datanglah setannya. Nah, pegang dalam hatiku siapa? Ini tandanya orang berendah dia iya. Saya bilang, ternyata yang dipanggil setan itu adalah sopir. Sebegitu rendahnya dengan sopirnya, saya sudah level setan dipanggilkan sopirnya. Habislah untuk ini amal. Kata Rasulullah, biar rajin sholat, biar rajin apa, tidak akan langsung masuk surga, harus diproses dulu takabburnya. Hati-hati kita. Yang sampai kita sudah berderet, sudah menambah-nambah kita sampai susah muat di ijazah. Kita ketemu dengan orang di bawah semua ini tidak ada pendidikan ini, tidak bisa. Bagaimana proses ini? Ada yang bertanyakan. Nyata-nyata ini saya rajin ke masjid, tidak. Kenapa kita tidak bisa? Oke, dalam hal salat memang kita, dalam hal pergi berjamaah kita memang di atas. Boleh. Jamaahku lebih baik dari dia. Memang real fakta boleh. Tapi untuk mengatakan saya lebih baik dari dia, dilarang sama agama beda. Jadi kesetan, mana kesetan? Sopir dipanggil setan, dia tidak merasa bahwa ketika dia ucapkan itu, pada hari itu dia menjadi bosnya setan. Dia bos. Ketika sopirnya dipanggil setan, dia sedang bosnya setan. Hati-hati bapak ibu yang mempekerjakan di pabrik. Biasa itu ada bos, kalau dipakai gelasnya, diduduki tempat kursinya, marah. Kenapa marah? Sama ki. Bahkan kalau Rasulullah wajah surga, dia selipkan badannya dengan pakai miskin itu. Sengaja dia memang begitu masuk dulu di bawah ke tengah-tengah pakai miskin untuk menghilangkan itu. Ini berceramahnya kayaknya jauh sekali pada prakteknya. Susah bapak ibu, susah. Karena saya harus minta maaf. Kenapa saya curi santri? Sesudah saya curi, sesudah saya lantai santri baru kaki ukur maafkan saya, nah, karena saya dihinggapi sudah merasa di atas tidak santri. Itu juga tidak boleh. Makanya Rasulullah apa yang itu tidak maaf. Dikalungi perut kambing yang busuk Rasulullah tidak maaf. Dititis semuanya tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud, Rasulullah tidak maaf. Yang marah hanya Fatimah. Kenapa ini? Karena Rasulullah tidak pernah merasa lebih baik dari orang. Bapak Ibu sekalian, biasanya kan di sini tidak ada pemarah di sini. Kalau ada orang pemarah, itu adalah pemarah itu beda. Tukang marah itu ciri bahwa ini orang merasa di atasnya orang. Di antaranya, karena tidak mungkin bawahan marah kepada orang di atasnya. Kalau ada orang sedikit marah, ini ada di
Dan ini Islam lama. Sebut saja cerita. Ditulis oleh Jalil Rahmat dalam bukunya Darul Allah. Kalau kita mau lihat bagaimana hatinya para nabi dan rasul, lihatlah saya. Ya Allah, saya kadang takut membacakan riwayat ini. Apa kata riwayat itu? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang mampu berbincang-bincang dengan Allah. Biasanya itu di bukit di sini. Sehingga Nabi Musa disebut kalimullah, orang yang bicara beraudiensi dengan Allah secara langsung tanpa diberi. Satu hari di pembincangan Allah dengan Nabi Musa, kata Allah, ya Musa, kalau kamu nanti di bukit berisina lagi, bawa satu orang ke sini yang kamu anggap kamu lebih baik daripada itu. Baik, disepakati. Turunlah Nabi Musa, nyari orang yang menurut Allah kamu lebih baik daripada itu. Dipegang tangannya, mau dibawa ke bukit berisina, mau dibawa. Nabi Musa tidak bisa mengambil orang ini. Kenapa di hatinya mengatakan itu? Jangan sampai lebih baik dari ini, pindah dari orang lain. Dipegang tangannya, di hatinya Nabi Musa, jangan sampai lebih baik dari ini daripada kamu. Pindah, bahkan Nabi Musa masuk pasar dalam riwayat, dipegang tangannya orang, dipegang semua dilepas. Ternyata di hati seorang Nabi Musa tidak pernah merasa saya lebih baik daripada orang-orang di pasar di kampung ini. Nabi Musa tidak ada apa, karena setelah kita kembali ke hatinya. Akhirnya Nabi Musa dalam riwayat dia menangkap burung, tangkap burung. Ini saya penggantinya saja. Ya Allah, lebih baik dari burung merah ini. Dia mau bilang begitu sama Allah dulu dari sini. Ternyata ditata-tata burungnya, lebih cantik burungnya daripada burung lepas. Kebetulan ada anjing lewat, kudisan itu lehernya. Itu ditangkap. Riwayat kudus yang saya baca, riwayat itu mengatakan bahwa Nabi Musa melepas anjing itu entah apa alasan. Naiklah karena sudah sampai waktu perjanjian dengan Allah. Naiklah Nabi Musa ke bukit berisina dengan tangan kosong. Orang tidak ada di bawah, burung tidak cantik, anjing pun tidak jadi di bawah. Akhirnya Nabi Musa naik dengan tangan kosong. Ditanya oleh Allah, ya Musa, iya, mana orang yang saya minta? Mohon maaf ya Allah, saya tidak dapat. Karena setiap ada orang saya pegang, hatiku mengatakan, jangan sampai ini orang lebih baik daripada saya. Apa kata Allah sama Nabi Musa? Ya Musa, hari ini kamu lolos ujian. Ternyata Allah hanya menguji Nabi Musa. Seandainya Musa hari ini kamu mengatakan, membawa satu orang, dan hatimu mengatakan, ya Allah, saya lebih baik daripada orang ini, maka namamu saya akan coret hari ini sebagai Nabi dan Rasul. Tidak ada Nabi Musa dalam Nabi dan Rasul karena hatinya merasa lebih baik dari orang. Nabi Musa ini mewakili Nabi dan lainnya. Nabi Muhammad tawaduknya di atasnya Nabi Musa. Maka dalam merajuk ukhuwah kita, aman kampung kalau kita tidak merasa bahwa ini di atas, ini di bawah, ini di atas, ini di bawah. Hormat kepada orang takut, tapi merasa lebih baik dari orang, ini tidak bisa. Tidak ada alasan yang dibenarkan sedikit pun, termasuk ibadah. Itu namanya ujub. Begitu mulia agama ini kalau bisa dipraktikkan semua. Tadi cintai orang sebagaimana mencintai diri sendiri. Jangan ada benang kusut, perbaiki, kalau putus sambung kembali. Yang ketiga, jangan merasa lebih dari orang. 3. Ini saja 3 kalau diamalkan sudah sangat luar biasa. Jam 5 lewat. Masih di sana juga. Kita tutup barangkali dengan satu riwayat. Satu atau 2 riwayat. Ceramah di Rongola riwayat ini saya sampaikan. Mungkin juga beliau ada di sini sebagian. Riwayat pertama. Satu hari Rasulullah SAW ada di masjid, kata Rasulullah, teman-teman, jangan ada keluar dari masjid karena sebentar lagi penghuni surga mau masuk di masjid.
mendengar informasi begini, siapa ini orangnya calon penghuni surga? Kita ini lama dengan Nabi dan dijamin masuk surga. Kita sholat bersama Nabi, kita perang sama Nabi, kita tidak dijamin masuk surga. Ini ada orang baru menurut Rasulullah masuk langsung dijamin masuk surga. Ditunggu sama-sama. Ternyata dalam riwayat itu ada sandal di ketiaknya, menetes air uduk dari janggutnya. Kata Rasulullah, itu orangnya ahli surga itu. 3 hari Rasulullah mengucapkan hal yang sama, dan yang ditunjuk adalah 1 orang, tidak 2. Kata Rasulullah, itu penghuni surga. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr, bukan Abdullah bin Umar. Jadi sahabat Nabi ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr. Ini yang penasaran, ini Abdullah bin Amr. Dia bilang, muka bermalam di rumahnya ini orang. Mungkin ini tidak tidur barangkali jangan masuk surga ini. Akhirnya lapor ke yang dijamin masuk surga itu, Pak, saya mau bermalam di rumah tak? Saya tidak bisa tidur di rumah malam ini. Saya mau bermalam di rumah tak? Oh, silakan. Malam pertama ditunggu sama Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr tidak tidur. Ternyata itu orang yang dijamin masuk surga, malah tidur pulas. Dalam riwayat dikatakan saya sampai meremehkan amalnya. Maksudnya itu, kenapa jadi masuk surga begini zamannya? Yang kenapa sama Abdullah bin Amr kalau balik di tempat tidurnya Allah subhanallah, Allah Akbar, sedikit. Masa tidur bisa dijamin masuk surga? Bukan ini. Mungkin karena malam pertama mendekati subuh, pergi ke masjid sama-sama. Lalu pergi ke masjid. Malam kedua, sama tidur, tidak bangun sholat malam. Malam ketiga sama, tidak bangun sholat tahajud. Kata Abdullah bin Amr, sama aja, tidak ada perubahan. Di hari yang ketiga, dia terus terang sama itu bapak yang dijamin masuk surga. Pak, bermalam di rumahnya hari ini 3 hari 3 malam, tidak ada masalah di rumahku. Cuma Rasulullah mengatakan kepada kami, bapak adalah calon penghuni surga. Tolong dibagi-bagi apa saya mau bagi tipsnya. Dibilang anak kamar kita, saya seperti yang kita lihat 3 malam. Pasti ada seperti ada saya. Tidak seperti orang. Saya itu yang kita lihat 3 malam. Kalau begitu saya pamit ke Bapak. Pamit ke Bapak. Pulang ke beberapa langkah. Dipanggil sama Bapak. Sini dulu. Tidak, saya di bahasa kita. Memang saya tidak seperti orang kuat melakukan amal sunnah. Saya tidak kuat. Tapi ada 2 yang saya jaga. Nah, inilah 2 yang dijaga. 1. Inilah ahli nafsi bisan ala ahli minal muslimin. Saya tidak punya niat jelek sedikit pun kepada orang. Tidak ada niat jelek sama orang. Di antara sebab yang tidak ada niat jelek sama orang, menurut ulama dia tidak tidur sebelum mendoakan orang. Ya Allah, semua orang yang berdosa kepada saya sudah maafkan, ampunilah. Tidak. Karena tidak ada niat jeleknya sama orang. Sampai orang yang berdosa kepadanya, dia maafkan semua. Kira-kira bisa ini? Bisa. Kalau masalahnya kecil. Tapi kalau masalah-masalah besar, susah-susah juga itu. Yang selalu saya contohkan ke bapak-bapak ini, misalnya, karena ini sering terjadi kejadiannya, Pak, saya sudah jadikan contoh. Bersebelahan kebun dengan tetangga, tiba-tiba itu saudara, dan kita pagarnya 1 meter. Wah, tanah pun ambil ini 1 meter. Bisa dipulang ke rumah kalau malam langsung terbang. Ya Allah, ambil tanahku 1 meter. Saya sudah maafkan ya Allah, maafkan. Bisa? Itu ketawa saja kalau ditanya. Tanahnya itu berat. Tanahnya itu berat. Memang mungkin yang tidak berkasus bisa. Mungkin yang tidak berkasus tapi yang berkasus susah. Kalau ibu-ibu yang sering contohkan juga tidak pernah berubah apa? Misalnya suami tak selingkuh sama perempuan lain. Bisa di kalau malam berdoa, ya Allah selingkuh suamiku sama dia, maafkan dua-duanya ya Allah.
Bisa, bisa. Bisa diburu. Yang kedua yang dijaga, wala ahsudu ahadan. Saya tidak pernah dengki sama orang. Kalau orang senang saya senang, kalau orang susah saya susah. Ikut menikmati nikmat yang diterima orang dan saya ikut merasakan sedih yang dirasakan sedihnya orang. Ini yang banjir. Kenapa banjir? Bantuan banyak datang. Itu pertanda hati-hati yang bersih dimaksud. Tidak enak merasa, tidak enak kesian dia itu kebanjiran. Ayo kita pergi bersih-bersih juga berbantu. Itu sudah hati sudah bersih. Kalau ini kayaknya bisa jadi, bisa yang ini senang ketika orang senang, susah ketika orang susah. Tiba-tiba tetangga naik gajinya, beli murah, beli 2 mobil mewah. Apa kita bilang? Alhamdulillah. Kalau alhamdulillah berarti hati sehat seperti ini yang dijamin masuk surga. Tapi kalau kita langsung ambil HP dan dibuka aplikasi kalkulator, berapa gaji orang ini? Nah ini tidak cukup ini, ada orang ini. Berarti hati kita ini tidak merasakan nikmat yang diterima nikmat orang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dijamin masuk surga ini kalau bukan hanya dia, insya Allah kita juga jangan ada pernah niat jelek pada orang termasuk maafkan Allah. Dan terakhir adalah senanglah ketika orang senang. Gampang diucapkan oleh penceramah, tapi penceramahnya sendiri membayangkan pun susah. Inilah yang dapat saya sampaikan. Kayaknya ini 1 jam persis. Bapak Ibu, insya Allah konsepnya kedua pelaku-pelaku ini, para tokoh ini mengetahui ini. Tetapi yang kita harapkan semoga ini tercas kembali begitu luar biasanya. Semoga silaturahim kita dan kekuatan dipindah ini dan kepada keluarga kita bertambah kokoh sehingga kita nanti dipayungi di padang mahsyar. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup acara pertemuan kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana ya karim. Ya Allah, sinarilah hati kami dengan cahaya ilmu dan hidayah-Mu sebagaimana Engkau menyinari bumi dengan cahaya matahari-Mu. Wa zayyinna bil akhlaqil karimah, dan hiasilah hati kami, hiasilah budi pekerti kami dengan budi pekerti dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Para panitia, Bapak Ibu, para tokoh, terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan yang ada dalam tausiah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Mina. Tidak. Masih buruk ya? Ambil gambar dulu. Ini kau Ustaz. Gambar kuningan itu yang penting. Ya, pertama tuh. Anda banget punya. Ustaz, di sini cintinya kalau bihala di sini cintinya. Nah, penyebabkan deh. Kalau saya baru. Terima kasih telah menonton.